Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, asal kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, di sini saya akan menyampaikan tugas PBAK Universitas, resum hari pertama dan resum hari kedua. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 21 Juli 2004, bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama Islam di bawah Apartemen Agama. Dibentuklah panitia pendirian IAIN cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964, didirikan juga Fakultas Usluhuddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 66 1964. Dan UIN Malang berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum dengan akreditasi peringkat A. Ciri khusus lain universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuan adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademi untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan melalui bahasa Inggris, mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, universitas ini disebut Bilingual University. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus, di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Oleh karena itu, pendidikan di universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan seperti itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama, yaitu intelektual profesional atau intelek profesional ulama. Ciri utama sosok lulusan yang demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Selain itu, UIN Malang juga mempunyai visi dan misi. Visi dan misi UIN Malang yaitu visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam mewujudkan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misi UIN Malang yaitu A. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, B. Menghasilkan sains, teknologi, dan seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. 1. Kedalaman spiritual, 2. Keagungan akhlak, 3. Keluasan ilmu, 4. Kematangan profesional. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Quran sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, dan Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Kedokteran sebanyak 180 orang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas,
ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian kepada masyarakat, dengan KKN dan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, serta filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui Zoom, Google Meet, dan e-learning, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai semester akhir diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademi. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana terdapat IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Lulusan UIN Malang tidak hanya menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga kita diajarkan ilmu agama. Dan di UIN Malang saat ini ada beberapa organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, yaitu DEMA, UKM, dan SEMA. Yang pertama yaitu DEMA. DEMA adalah kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Aldi Morsadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fauid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fauzi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau semua universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan yang kedua yaitu SEMA atau kepanjangan dari Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Ali Fahdi. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu yang pertama advokasi,
2. Registrasi, 3. Pengawasan, dan 4. Penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA UIN. DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Wewenang SEMA yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA Universitas. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. 3 yaitu UKM. Yang pertama yaitu UKM Menwa. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah terbentuk oleh A.H. Nasution 1969 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara di era mahasiswa, menciptakan kondisivitas di depan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada 2, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wiracektiyuda logo Universitas Malang. Arti lambang Wiracektiyuda yaitu 811 sampai 800 Brawijaya dan 11 urutan Kasimen Mahasiswa Sejati. Wiracektiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya yaitu lempar pisau, menembak dan bela diri atau karate. Dan UKM yang kedua yaitu UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pengukuh adat. Salah satu visi yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja yaitu dan sana yang meliputi Kewarcap, Kewarda, dan Kornas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Dan tugas UKM Pramuka yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Dan di sini saya selanjutnya akan menyampaikan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Lulusan UIN tidak hanya menjadi ustadz. Lulusin uang ini juga bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN lahir
ahli-ahli dari berbagai bidang agar UIN Maulana Walid Ibrahim Malang ini senafas sesuai dengan Maulana Walid Ibrahim yang sukses pada masanya. Peran mahasiswi UIN Malang itu, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.